susahnya dalam membangun perumahan itu memang dari sisi tenaga kerja. Kadang memang tukang-tukang itu tidak berangkat secara aktif, kadang ada kegiatan lain dan itu bisa menghambat target pembuatan rumah kita gitu. Kemudian selanjutnya yaitu memang kadang tim marketing kita itu dalam memasarkan kurang maksimal. Pembeli perumahan itu tidak gampang gitu menyelesaikan rumah yang sudah dipesan. Jadi kalau ada hambatan-hambatan seperti itu, kita dapat penalti atau denda dari pihak customer. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmat. Saya adalah owner dari Excellent Resident yang saat ini sedang mengembangkan bisnis properti, yang tepatnya adalah bisnis perumahan yang berada di Desa Kuasen. Usaha ini saya rintis sejak tahun 2021 pada saat pembebasan lahan, dan kemudian mulai saya bangun dan mulai saya pasarkan di tahun 2022. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terjual lebih dari 60%, dari 5.000 lahan bisa menjadi sekitar 42 rumah. Lokasi tempat usaha saya adalah di Desa Kuasen, RT 2 RW 1, ya, atau tepatnya di Dukuh Sumur Batu. Kalau dicapai dari pusat kota atau alun-alun sekitar kurang lebih 3 menit dari pusat alun-alun kota. Kalau dari rumah sakit Islam itu naik sedikit kurang lebih 500 meteran lah. Kalau mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di Google Map, tinggal ketik Excellent Resident, nanti akan menunjukkan arah ke sana gitu. Sebelumnya itu saya berbisnis dalam perkayuan atau jual beli kayu gitu, yang saat ini berada di Bapangan, RT 4 RW 1. Sampai saat ini masih berjalan, dan memang saya bedakan pengelolaannya. Jadi manajemen perumahan, manajemen kontraktor, manajemen dari kayu ada sendiri-sendiri gitu. Semuanya memang ada pegang, tetapi induknya tetap saya sendiri yang pegang gitu. Walaupun ini tidak ada kaitannya dengan perumahan, tapi bahan-bahan yang saya gunakan untuk membangun perumahan, terutama kusen, pintu dan lain sebagainya, itu adalah sumbernya dari kayu bisnis saya sebelumnya. Jadi ada sambungannya di dalam bisnis. Jadi bisnis yang baik itu bisa menyambungkan antara hulu sampai hilir, mulai dari bahan baku, mulai dari pekerjaan, pemasaran dan lain sebagainya. Kalau itu bisa nyambung semuanya, insya Allah ya bisnis akan lebih mudah dikuasai atau lebih mudah berjalan dengan baik gitu. Selain itu juga kebetulan saya juga mempunyai CV ataupun di dalam dunia kontraktor, dan selain itu juga saya beberapa kali itu melakukan pendampingan pembangunan yang di program-program pemerintah. Jadi bisa match antara bisnis properti kemudian di CV pembangunan ataupun di pendampingan yang pernah saya lakukan. Jadi saya sudah mempunyai pengalaman banyak di bidang itu. Kemudian ini adalah bisa dikatakan adalah terusan ataupun lompatan untuk mengembangkan bisnis gitu. Bisnis ini adalah yang sangat minim resiko gitu. Jadi bagaimanapun juga, kalaupun itu sampai tidak laku,
dari tahun ke tahun harga tanah itu pasti ada kenaikan. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, kenaikan tanah itu di Jepara kurang lebih 10-20%. Jadi kenapa saya ambil bisnis ini adalah yang sangat minim resiko. Kemudian pesaingnya sampai saat ini belum terlalu banyak. Jadi masih banyak peluang yang bisa kita raih di dalam bisnis ini. Selamat datang di perumahan Excellent Resident yang berada di Desa Kuasen, RT 2 RW 1 Kecamatan Jepara. Ini adalah perumahan yang sangat kekinian, yang merupakan model Skandinavian. Ini hanya ada beberapa yang ada di Jepara. Kebetulan di sini ada sekitar 38 unit. Salah satunya ada di Blok A sama di Blok B. Alhamdulillah sekarang sudah terjual lebih dari 50% gitu. Keunggulan dari perumahan ini adalah karpet yang sangat luas sekali, bisa menjadi 2 mobil, muat untuk 2 mobil. Terutama panjangnya juga lebih dari 5 meter. Ini untuk mobil-mobil besar seperti Innova, Pajero ini bisa masuk kalau misalkan dibuat pagar. Beda dengan perumahan yang lain yang belum tentu bisa masuk. Sekaligus ini kita juga memakai dengan kunci digital, bisa dibuka dengan pakai hanya kartu seperti yang ada di hotel-hotel. Ini mungkin kita bisa melihat situasi yang ada di dalam perumahan ini. Ini kita bikin luas untuk ruang tamunya, Mas. Ruang tamunya biar masyarakat Jepara itu kan senang untuk berkumpul. Jadi ruang tamu yang lumayan luas bisa untuk bersama-sama makan bareng atau bersama dengan teman-temannya, reuni atau apalah, ini bisa untuk muat banyak orang. Nah, ini sekaligus ini ada dapur juga yang bisa buat langsung kita masak, dan ini depan bisa dibikin minibar secara langsung gitu. Selanjutnya kita lihat yang berada di luar ini. Luar ini adalah untuk tempat ini, Mas. Tempat untuk mencuci. Jadi bisa dibikin sebagai dapur kotor atau tempat mencuci. Sekaligus ini juga ada untuk kamar mandinya, Mas. Kamar mandinya kita bikin di sebelah sini. Jadi keunggulannya ini ada ruang tamu yang lumayan luas, sekaligus nyambung dengan dapur, dan ini bisa bikin minibar. Nah, untuk kamarnya kita ada 2, Mas. Untuk kamarnya ini adalah untuk kamar anak, dan ini juga untuk kamar orang tua gitu. Nah, ini bisa bikin pakai AC, bisa untuk langsung sama keluarga gitu, Mas. Nah, ini luasnya kurang lebih 49 meter untuk luas bangunan. Untuk luas tanah ada sekitar 84. Nah, dengan model Skandinavian ini bisa kita buat, bisa menjadi model mezanin, Mas, untuk di pengembangan seperti itu. Untuk harga di Excellent Resident ini sekitar 300-an, tetapi konsumen bisa memilih ataupun bisa menambah model yang diinginkan. Misalkan di interiornya, misalnya pengen kamar mandinya diperlebar atau ruang tamunya mungkin pengen ditambahi, itu masih bisa, tetapi ada tambahan dengan sendirinya gitu. Rata-rata memang ini dikembangkan melalui ada pagarnya, ditambahi pagar, ditambahi ada juga yang kamar mandinya diperluas gitu. Bagi kawan-kawan yang pengen membuat perumahan, salah satu syarat yang menjadi modal utama yaitu harus mempunyai lahan gitu. Lahan ini bisa dibuat selebar-lebar mungkin untuk bisa membuat perumahan yang lumayan banyak. Dan di perumahan kita sekitar kurang lebih ada 5.000 luas, dengan bisa menjadikan perumahan sekitar 38 rumah gitu. Nah, selain itu juga perizinannya harus kita lengkapi. Yang pertama yaitu izin tata ruang, kemudian izin set plan, kemudian PBG dan lain sebagainya.
Dalam strategi yang kami lakukan ada beberapa hal. Salah satu yang menjadi unggulan kita adalah melalui digital marketing, baik melalui media sosial, baik TikTok, IG, Facebook dan lain sebagainya. Jadi selain melalui digital marketing itu, kita juga mempunyai direct langsung ke customer, ataupun kita mengunjungi customer-customer yang potensial, terutama orang-orang yang dari luar Jepara yang bekerja di Jepara. Itu menjadi sasaran pasar kami yang sangat potensial gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggandeng beberapa perusahaan besar yang ada di Jepara untuk bekerja sama untuk memasarkan rumah kami gitu. Jadi kita tawarkan perumahan kami kepada karyawan-karyawan perusahaan yang rumahnya di luar Jepara. Itu yang menjadi strategi kami gitu. Memang saat ini yang paling banyak kita dapat itu dari media sosial, baik TikTok atau Instagram. Itu banyak sekali customer-customer kami yang datang gara-gara tahu dari media sosial. Selain itu juga kita kadang ada pasang baliho yang besar ada di Kabupaten Jepara, tetapi kita temporer, tidak memasang terus. Jadi kita ada setelah 3-4 bulan ini. Kesulitan dalam membangun bisnis properti tentunya adalah pencarian lahan. Pencarian lahan, kita harus mencari lahan yang benar-benar dekat dengan fasilitas umum, baik dekat dengan rumah sakit, dekat dengan pemasaran ataupun di pertokoan. Jadi akses untuk mencapai fasilitas umum sangat dekat. Itu yang menjadi kesusahan, yaitu pertama pencarian lahan. Kemudian yang kedua adalah permodalan. Karena untuk membuat perumahan itu kan dibutuhkan lahan yang lumayan luas, jadi dibutuhkan modal yang juga lumayan banyak. Oleh sebab itu maka bisnis perumahan ini tidak semua orang bisa melakukan bisnis perumahan, tetapi harus ada modal yang minimal bisa untuk membeli lahan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam pengurusan legalitas, apakah lahan tersebut masuk wilayah hijau atau wilayah kuning, ini bisa untuk dibuat untuk perumahan dan sebagainya. Perizinan bisa mulai dari ITR, PBG dan lain sebagainya. Itu ya paling tidak bisa menjadi kesulitan karena kita harus menembus beberapa dinas untuk mengurus perizinan gitu, terutama dari fasilitas umum. Kita diwajibkan dari pemerintah itu fasilitas umum minimal 30% dari luas lahan. Jadi ada minimal 30% luas lahan itu yang kita sumbangkan kepada pemerintah untuk fasilitas umum, baik itu dari jalan, taman dan lain sebagainya gitu. Untuk kesenangan dalam bisnis ini tentunya adalah dari profit yang menurut saya lumayan tinggi gitu. Jadi kalau di bisnis-bisnis yang lain itu profit paling 10-20%. Kalau dalam perumahan ini bisa sampai 100% untuk profitnya, tergantung dari pemasaran yang ada. Kalau kita melihat pasar yang ada di Jepara, itu rata-rata memang kalau berjalan sesuai rencana atau sesuai target pasti keuntungan lebih dari 100%. Ini yang sangat menarik di dalam bisnis ini. Kemudian juga untuk mematchnya tidak terlalu ribet seperti di dalam dunia produksi. Kalau dunia produksi itu kan mulai dari pembelian bahan baku dan lain sebagainya itu membutuhkan bidang masing-masing. Tetapi dalam perumahan kita cukup bekerja sama dengan toko material ataupun penyuplai bahan bangunan. Kita punya satu pengawas dalam bidang pembangunan, kemudian hanya marketing dan admin, itu saja sudah cukup itu. Jadi tidak perlu membutuhkan tenaga kerja yang lumayan banyak. Tenaga kerja tukang pun bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, baik melalui kontraktor ataupun pihak ketiga pemborong-pemborong yang ada di Jepara. Jadi saya pikir di memanage usaha ini tidak terlalu membutuhkan orang yang banyak. Itulah yang menjadi senangnya dalam bisnis. Yang pertama itu tadi tentang keuntungan yang lebih besar, kemudian juga tidak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir tentunya bisnis ini sangat minim kerugian gitu. Karena lahan itu setiap tahun naik seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau resiko kerugiannya sangat kecil. Ini yang menjadi senangnya dalam bisnis properti ini.
Iya, kalau susahnya dalam membangun perumahan itu memang dari sisi tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di Jepara itu kalau tukang batu rata-rata berada yang di pinggiran, baik di pinggiran wilayah utara, wilayah timur gitu. Jadi memang kalau daerah perkotaan itu jauh dari tenaga kerja. Jadi karena jauhnya lokasi tenaga kerja dengan tempat yang saya bangun ini, kadang memang tukang-tukang itu tidak berangkat secara aktif. Kadang ada kegiatan lain dan itu bisa menghambat target pembuatan rumah kita gitu. Kemudian selanjutnya yaitu memang kadang tim marketing kita itu dalam memasarkan kurang maksimal karena mencari pembeli perumahan itu tidak gampang gitu. Karena itu kadang kita memotivasi oleh para marketing untuk lebih giat. Kemudian juga di tenaga kerja juga saya harapkan juga seperti itu gitu, biar lebih, karena kita ditarget dalam membuat rumah itu sudah ada kontrak ataupun akad itu kita maksimal 3 bulan harus sudah menyelesaikan rumah yang sudah dipesan. Jadi kalau ada hambatan-hambatan seperti itu, kita dapat penalti atau denda dari pihak customer. Kita pun di dalam akad tersebut kita berjanji kalau misalkan keluar target, tidak sesuai target, kita akan kena denda. Nah itu bisa menggaransi dari pihak customer. Kemudian selanjutnya pada saat musim hujan ini yang agak menjadi susah gitu, karena musim hujan kalau disertai dengan angin seperti bulan-bulan kemarin, ada beberapa yang harus kita ganti gitu. Artinya ada beberapa perumahan yang dimungkinkan ada kebocoran, dan itu kita siap garansi sampai 3-5 bulan untuk garansi tersebut. Jadi selama 3-5 bulan itu menjadi tanggung jawab kita kalaupun ada kebocoran, ada kerusakan dan lain sebagainya. Nah, karena kadang itu perumahan kita lumayan banyak yang pembelinya, peminatnya lumayan banyak, jadi kadang memang ada pekerjaan yang kurang maksimal. Nah itu pengawasan kita yang harus kita jalankan, kita tinggikan di pengawasan itu biar tidak terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Karena kalau ada hal yang kurang diinginkan mesti kembali ke kita, yang menjadi kerugian kita, karena kita menjamin garansi di dalam perumahan tersebut gitu. Saya berharap kepada anak-anak muda yang mau merintis usahanya, jangan mudah menyerah, karena usaha apapun itu pasti ada kesulitan, ada rintangan gitu. Seorang pengusaha itu bisa menjadi baik itu harus jatuh bangun terlebih dahulu gitu. Ada tagline yang sangat menarik yang sering kita dapat dari teman-teman HIPMI, itu adalah raihlah cita-citamu semudah mungkin gitu. Jadi kalau anak-anak muda berusaha mulai sekarang dan sukses mulai sekarang, akan tahun-tahun selanjutnya akan lebih mudah dan akan lebih sukses. Jadi saya berharap kepada anak-anak muda, raihlah cita-citamu semudah mungkin biar nantinya akan lebih sukses. Kalau Bapak Ibu mau minat membeli di perumahan kami, bisa menghubungi di nomor WA 082 257 108 348 atau bisa kunjungi di IG kami di Excellent Resident di IG kami, ataupun bisa datang langsung ke kantor kami yang tepatnya berada di Desa Kuasen RT 2 RW 1. Kalau dari Rumah Sakit Islam bisa ke arah utara sekitar 150 meter, kemudian belok kiri kurang lebih juga 100-an meter gitu. Bisa langsung ke kantor kami. Kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 16.00.